Kopi lagi. Ya, ini kita bincang-bincang sebentar lagi mengenai perkara iman, ngopi. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Di mana ini Ustaz? Di mana? Di alam dunia. Di atas bumi, di bawah langit. Masya Allah. Kullun fi ardillah fawqa sama. Fawqa al-ardi wa tahta sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di malam ini kita berkumpul bersama hamba-hamba Allah di rumah ini. Masya Allah. Ini enggak seperti biasanya ini. Mengundang kita suruh menghidupkan amalan hari Jumat terakhir bulan Rajab. Ini termasuk Jumat terakhir bulan Rajab. Di antara amalannya nanti besok jangan lupa membaca 35 kali Ahmadur Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ketika khatib naik mimbar, kita baca Ahmadur Rasulullah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita berkumpul di tempat ini di malam Jumat tanggal 27 Rajab jam 00.33 setengah satu ini kita duduk. Masya Allah. Mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya hajat-hajat yang baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam-macam kebaikan, karena kemudahan itu sebenarnya dari Allah. Orang yang dimudahkan maka mudah, orang yang dipersulit maka sulit. Maka kita minta kemudahan. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma yassir, ya Allah engkau mudahkan, wa la tu'assir, jangan engkau sulitkan. Jadi minta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimudahkan. Dimudahkan perkara-perkara yang baik. Di antara tanda kebaikan adalah orang dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan. Jadi mudah dan sulit itu bukan dari kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk siksaan Allah kepada hambanya adalah dimudahkan untuk mengerjakan perkara-perkara yang maksiat. Naudzubillah. Maka mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk perkara-perkara yang mendatangkan ridho Allah, perkara-perkara yang taat. Maka hidup ini harus dipenuhi dengan pasrah.
Pasrah itu namanya tawakal. Tawakal itu apa? I'lam anna tawakkula min ajallil maqamat wa huwa i'timadul qalbi 'ala Allah Ta'ala ma'al akhdhi bil asbab. Tawakal ini termasuk sifat yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bila orang hamba diberi sifat tawakal kepada Allah, maka dia ini termasuk orang yang dicintai Allah. Tawakal itu apa? I'timadul qalbi 'ala Allah Ta'ala adalah bergantungnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'al akhdhi bil asbab, tetapi tetap bekerja. Jadi tawakal yang sebenarnya itu adalah hati pasrah kepada Allah setelah mengerjakan usaha-usaha yang maksimal, ikhtiar yang maksimal. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat bertamu kepada Nabi. Lalu kemudian sahabat tadi ditanya oleh Nabi, di mana kamu letakkan kendaraan kuda kamu? Saya letakkan di depan dan saya bertawakal. Sudah kamu ikat? Belum. Maka Nabi mengatakan ikin wa tawakkal. Ikatlah dulu baru kemudian tawakal. Jadi kalau kita ini naruh kendaraan, kunci dulu baru tawakal. Kalau tidak dikunci kemudian kita tawakal, nah ini belum sempurna ikhtiar tawakalnya. Maka i'timadul qalbi 'ala Allah, pasrah kepada Allah hatinya selepas mengerjakan asbab-asbab yang sempurna. Tawakal urusan rezeki, selepas kita berusaha baru bertawakal. Yang bekerja pergi ke tempat kerjanya, lalu hasilnya serahkan sama Allah. Ini namanya tawakal sempurna. Maka tawakal ini, baginda Nabi bersabda, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama turzaqut thair taghdu himasa wa taruhu bitana." Lau annakum kuntum, kalau umpama kalian tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum, sungguh kalian akan diberi rizki oleh Allah kama turzaqut thair, sebagaimana rizkinya burung. Taghdu himasa, berangkat di pagi hari dalam keadaan himasa, perutnya kempes, wa taruhu bitana, pulang sore-sore dalam keadaan perutnya sudah penuh dengan makanan. Maka tawakal ini berserah selepas berusaha maksimal. Nah, jadi setelah bekerja sempurna, maka hasil pekerjaannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tawakal itu bukan meninggalkan sebab, tapi menyandarkan hasil sebabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan meninggalkan kerja, tapi menyerahkan hasil kerjanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan meninggalkan belajar, tapi menyerahkan hasil belajarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan meninggalkan mengumpuli istri, tapi menyerahkan hasil perkumpulannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan meninggalkan sebab, tapi menyerahkan hasil sebabnya, hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawakal namanya. Tawakal itu penting. Dan tawakal itu bagian daripada sifatnya hamba. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakal kalian semua kepada Allah, pasrah kalian semua kepada Allah
In kuntum mu'minin, kalau memang kalian betul-betul orang yang beriman. In kuntum mu'minin fatawakkalu 'ala Allah. Kalau kalian betul-betul orang yang beriman kepada Allah, maka bertawakal kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Selepas mengerjakan usaha-usaha maksimal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoa, setelah doa serahkan hasil doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha, setelah berusaha serahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan tawakal adalah terlepasnya hati dari selain Allah. Maksudnya hati tidak ada harapan-harapan kepada makhluk. Bergantungnya hati kepada makhluk-makhluk tidak ada, hanya bergantung kepada Allah. Hanya pasrah kepada Allah, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang tawakal itu hanya harapannya kepada Allah Subhanahu. Maka ada doa, Allahumma iqdi fi qalbi raja'ak waqta raja'i aman siwak hatta la arju ahdan siwak. Ya Allah, Engkau letakkan di hatiku harapan hanya kepadamu, putuskan harapan kepada selainmu. Sehingga hatiku tidak punya harapan, melainkan berharap hanya kepadamu. Iqdi fi qalbi raja'ak, Engkau letakkan di hatiku harapan hanya kepadamu. Waqta raja'i aman siwak, putuskanlah ya Allah dari hatiku harapan kepada selainmu. Hatta la arju ahadan siwak, sehingga hatiku tidak punya harapan melainkan berharap hanya kepada. Jadi berharap hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Ini bagian daripada makna tawakal. Karena selain Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Selain Allah itu tidak layak untuk kita meminta kepadanya, meminta hanya kepada. Maka ada seorang sahabat namanya Sayyidina Anas ibnu Malik, diajarin oleh Nabi, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anakku, aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimat ilmu, kalimat nasihat. Ihfadillah yahfadkah, ihfadillah tajidhu tujahaka. Wa'lam annal ummata ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Wa'lam annal ummata ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Rufi'atil aklamu wa jaffatis suhufu. Ini nasihatnya Nabi kepada Sayyidina Anas ibnu Malik. Sebenarnya nasihat ini juga untuk kita. Ya gulam, wahai anakku, ini sesungguhnya aku, u'allimuka, akan mengajarkan kamu beberapa kalimat-kalimat nasihat, beberapa kalimat-kalimat yang berisi ilmu dan nasihat. Yang pertama, ihfadillah, jaga perintah-perintah Allah. Yahfazka, maka Allah akan menjaga kamu. Jaga perintah Allah, Allah akan menjaga kita. Jaga perintah-perintah sholat, jaga perintah puasa. Apa yang diperintah oleh Allah kita jaga, yaitu dengan mengerjakannya, mentaatinya. Kalau kita ini menjaga perintah-perintah Allah, yahfazka, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah yahfazka. Jaga perintah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah, jaga perintah Allah, tajidhu tujahaka, maka kamu akan mendapatkan Allah sebagai penyelesai masalah kamu. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah kita ini siapa? Hanya Allah saja. Maka kalau kita ini mau ditolong oleh Allah, minta tolong sama Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini bagian daripada tawakal.
Orang kalau sudah hatinya dipenuhi dengan tawakal dan pasrah, maka dia ini hanya mengandalkan Allah saja. Fafirru ilallah. Dia hanya lari kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat dan doa. Berusaha lagi, kemudian setelah itu hasilnya serahkan sama Allah. Maka di dalam hadis baginda Nabi bersabda, thalabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu itu wajib. Jadi yang wajib itu menuntutnya, belajarnya. Adapun mengenai hasil daripada belajar itu kita serahkan sama Allah. Maka kadang ada orang belajar, setelah belajar paham, ada yang nggak paham. Jadi hasil daripada belajar itu kita serahkan sama Allah. Thalabul ilmi fardhah. Belajar ilmu itu wajib. Jadi yang wajib itu belajarnya. Adapun hasilnya itu kita serahkan sama Allah. Yang diperintah itu bekerja, berusaha, berdagang, bertani, berusaha. Yang diperintah itu adalah berusaha. Hasil dari usaha itu kita serahkan sama Allah. Jadi jangan sampai kita ini menyalahkan Allah dalam segala bentuk. Contohnya kita ini sholat, kemudian rizki kita tidak bertambah, maka keliru, karena kita ini sholat supaya rizkinya bertambah. Tujuannya itu supaya rizkinya bertambah, ini keliru. Sholat lillahi ta'ala, jangan ada tujuan-tujuan yang lain. Karena kalau nanti sholatnya supaya rizkinya bertambah, ternyata setelah sholat rizkinya tidak bertambah, akhirnya juga ngelirik kepada orang yang nggak sholat, malah rizkinya melimpah. Sehingga timbul pemahaman, gimana ini Tuhan? Saya yang sholat malah rizkinya miskin, sedikit, sedangkan orang yang nggak sholat rizkinya banyak. Kalau begitu saya nggak sholat lah. Nanti siapa tahu dengan tidak sholat rizki saya banyak. Ternyata setelah nggak sholat rizkinya tetap. Ini bagian daripada keliru memandang. Jadi ini bagian daripada contoh. Jadi sholat lillahi ta'ala saja. Jangan ada tujuan-tujuan yang lain. Begitu juga di dalam berdagang lillahi ta'ala saja. Maksud berdagang lillahi ta'ala gimana? Maksud lillahi ta'ala itu sadarkan dirinya bahwa berdagang ini bagian daripada usaha saya mencari nafkah. Maka saya berangkat ke toko, berdagang, ini perintah Allah mencari nafkah. Untuk kemudian hasil daripada perdagangan, kadang untung, kadang rugi, itu kita serahkan sama Allah. Ketika mungkin beruntung, untung banyak, maka ini ujian apakah kita ini bisa bersyukur. Ketika mungkin rugi banyak, ini ujian supaya apakah kita ini sabar. Jadi begitu. Maka sifat-sifat seperti ini perlu diperhatikan. Apakah ada di dalam hati kita ini tawakal kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini tidak ada tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti kita ini akan kecewa. Maka mangqasadahu la yakhib. Orang yang kemudian dia ini pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawakal ini bukan meninggalkan sebab, tapi menyandarkan, menyerahkan hasil sebabnya, hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang meninggalkan asbab lalu mengaku tawakal ini keliru. Nah, ini seperti orang sebab-sebab punya anak itu kawin. Sebab punya anak itu apa? Kawin. Nah, kemudian dia pengen punya anak tapi nggak kawin, pasrah sama Allah. Allah Maha Kuasa, walaupun saya nggak kawin nanti punya anak. Ini keliru. Ya, keliru. Doain saya punya anak. Maka didoain. Bertahun-tahun ditanya, sudah punya anak? Belum. Doain terus ya.
Kamu sudah kawin belum? Belum. Ya, kalau kamu nggak kawin, walaupun saya doa sampai nangis mengalir air mata, ya kamu nggak bakalan punya anak. Doain perdagangan saya laris, doain. Kamu sudah berusaha? Belum. Sudah berdagang? Belum. Nah, nggak punya usaha. Kemudian kita pasrah kepada Allah dengan cara menyerah berdoa kepada Allah SWT. Jadi kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, tawakal itu hati ini bersih daripada tujuan-tujuan, harapan-harapan kepada Allah Subhanahu, kepada selain Allah. Hanya dipenuhi harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakal kalian semua kepada Allah bila betul-betul kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini perkara-perkara yang kadang tidak sinkron dengan hati kita. Ketika kita berusaha, kemudian hasil usahanya untung, maka tidak syukur. Ketika rugi, maka tidak sabar. Ini siapa? Ini orang yang hatinya nggak ada tawakal kepada Allah. Orang kalau tawakal kepada Allah, maka untung dengan syukur, kalaupun rugi dengan sabar. Orang kalau tawakal kepada Allah, kalau sehat dengan beraktivitas yang banyak dalam bentuk-bentuk ketaatan, kalaupun sakit dalam keadaan sabar. Sehat dengan syukur, sakit dengan sabar. Untung dengan syukur, rugi dengan sabar. Nah, jadi kalau tercapai hasil dari usahanya itu dengan syukur. Kalau tidak tercapai hasil usahanya itu dengan sabar. Itulah makna daripada tawakal. Tawakal itu orang yang selalu syukur dan selalu sabar. Masya Allah. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan syukur dan sabar, itulah orang yang hakikatnya orang-orang yang tawakal. Maka tawakal ini syarat iman. Kalau orang itu tidak ada tawakal, maka imannya batal. Karena kalau orang itu tidak tawakal, dia ngakui Tuhan itu Allah, tetapi memintanya kepada selain Allah. Banyak orang mengaku iman kepada Allah, tapi mintanya kepada dukun. Jadi kurang sifat tawakalnya kepada Allah. Maka iman tanpa tawakal itu imannya lemah. Tawakal tanpa iman dusta. Kok ada tawakal kok enggak iman, ini dusta. Kalau iman tidak tawakal, iman tapi tidak ada tawakal, ini imannya lemah. Imannya lemah itu. Maka kita minta kepada Allah SWT daripada sifat lemah ini, berlindung daripada sifat lemah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal ajiz, daripada sifat lemah iman, lemah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau orang itu lemah tawakalnya, lemah imannya, maka mudah diombang-ambing pemikirannya, mudah diombang-ambing, mudah terkesan dengan suasana dan keadaan, mudah terpengaruh, mudah tergelincir. Karena dia ini lemah imannya, kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hubungan antara tawakal dan usaha ini dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Wat tawakkul la yunafi as-sa'ya. Wat tawakkul la yunafi as-sa'ya. Tawakal itu tidak meninggalkan usaha. Bal as-sa'yu min kamali tawakkul. Akan tetapi justru berusaha itu, kemudian selepas itu menyerahkan hasil usahanya kepada Allah, itu adalah min kamali tawakkul, daripada kesempurnaannya tawakal. Di tawakal yang sempurna itu adalah selepas berusaha maksimal, hasilnya serahkan sama Allah. Bukan meninggalkan usaha,
kemudian bertawakal. Kalau tidak ada usahanya, kemudian bertawakal, maka tawakalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia belum berusaha. Maka berusaha maksimal, serah hasil usahanya diserahkan kepada Allah, ini adalah min kamali tawakkul. Wa tawakkulu la yunafi as-sa'ya bal as-sa'yu min kamali tawakkul. Tawakal itu bukan meninggalkan usaha, justru berusaha kemudian menyerahkan hasil usahanya kepada Allah. Ini usaha ini bagian daripada kesempurnaannya tawakal. Maka usaha adalah bagian dari tawakal. Berperang dengan membawa pedang. Jadi membawa pedang di medan perang ini bagian daripada usaha supaya menang melawan musuh. Ya, kalau tangan kosong kemudian berperang, kemudian pasrah, ini pasrahnya konyol. Nah, jadi begitu juga orang yang ngarit, ya kan? Orang yang ngarit, orang yang nyangkul, maka dia bawa alat cangkulnya, bawa dia alat aritnya, kemudian bekerja, selepas itu serahkan hasil kerjanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanam hasil tanamannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha maksimal, usaha sempurnakan usahanya, kemudian hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berobat ketika sakit, ini bagian daripada tawakal. Berobat itu berusaha untuk kesembuhan. Tetapi jangan yakin bahwasanya obat yang menyembuhkan. Jadi berobat itu hanya sekedar ikhtiar kita. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berobat tapi tidak tawakal, berarti tidak menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantungnya kepada obat itu sendiri. Akhirnya ketika sembuh, maka dia punya keyakinan yang menyembuhkan obat. Seperti misalnya orang sakit kepala, kemudian minum bodrek, maka kemudian sembuh. Kalau orang tidak tawakal, maka rusak imannya. Sembuh kepala kamu, sembuh, minum bodrek 5 tablet, gimana nggak sembuh? Nah, jadi itu keliru, karena dengan kata-kata itu dia punya keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu obat. Tetapi ketika kita sakit kepala, kemudian minum obat, minum obat bentuk daripada ikhtiar kita. Maka ketika kita sembuh, maka kita ini mengatakan sembuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah sembuhkan. Allah sembuhkan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan, wa idza maritu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Bukan bodrek yang menyembuhkan. Bukan dokter yang menyembuhkan. Ini bodrek, dokter itu adalah jalan ikhtiar, jalan usaha atas kesembuhan. Maka orang sakit dia tetap berobat. Berobat itu adalah ikhtiar. Berusaha untuk menuju kepada kesembuhan. Selepasnya kita serahkan sama Allah. Kalau Allah berkehendak dengan obat Allah sembuhkan. Kalau Allah tidak berkehendak, sudah berobat kemana-mana, sakitnya yang nggak sembuh-sembuh. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya kalau terjadi ada orang berobat nggak sembuh-sembuh, berarti menunjukkan bahwasanya obat tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan itu Allah. Lalu kenapa kalau yang bisa menyembuhkan Allah? Lalu kenapa berobat kalau yang menyembuhkan itu Allah? Nah, berobat itu syariat. Hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Kalau orang itu syariat saja, tidak hakikat, maka rusak imannya. Sehingga dia beriman kepada makhluk-makhluk. Contohnya, dia tidak ada hakikat. Dia berobat, minum bodrek tadi, maka dia punya keyakinan bodrek yang menyembuhkan. Ini tidak. Jadi dia bersyariat tapi hilang hakikat. Hakikatnya itu Allah semua yang menyembuhkan. Lalu kita berobat itu bersyariat namanya. Bersyariat. Syariat itu mengerjakan perintah. Kalau kita ini berobat, kalau kita ini sakit,
perintahnya berobat. Setelah berobat, tawakal kepada Allah, namanya hakikat. Bahwasanya yakin yang menyembuhkan itu adalah Allah. Nah, ini penting. Bersyariat nanam, berkebun, nanam sawit. Ini bersyariat. Hasil dari tanaman itu kita serahkan kepada Allah. Allah yang menumbuhkan. Nah, Allah yang menumbuhkan. Kita tanam, kemudian kita serahkan sama Allah. Allah yang menumbuhkan. Yang menumbuhkan dan yang mematikan tanaman kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya tumbuh dengan subur, syukur. Kalau ternyata tanamannya kering, mati, sabar. Nah, itu kita berobat. Kalau sembuh, alhamdulillah Allah sembuhkan. Kalau tidak sembuh, sabar. Nah, begitu hidup itu. Hidup ini harus begitu. Kalau tidak begitu, bukan orang iman namanya. Maka usaha maksimal, pasrah total kepada Allah. Usaha maksimal, pasrah total kepada Allah SWT. Seperti burung tadi. Burung dia berangkat, berusaha mencari makan maksimal, kemudian dapat dan tidaknya itu setelah usaha sempurna, maka dapat dan tidaknya makanan yang dicari, untung yang dicari, nah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tawakal tempatnya di dalam hati, bukan di tangan. Tempatnya tawakal itu di hati, bukan di tangan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tawakal ini adalah derajat. Ada beberapa di tawakkul darajat. Adnaha as-siqatu bi wa'dillah wa 'alaha tafwidul amri kullihi ilaih. Tawakal itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, as-siqatu bi wa'dillah. Yakin atau percaya terhadap janji-janji Allah. Jadi kalau orang itu tawakalnya sempurna, dia yakin dengan janji-janji Allah. Maka orang beriman itu harus yakin dengan janji-janji Allah. Allah SWT berjanji untuk orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, pasti bagi mereka surga firdaus sebagai tempat tinggal. Maka orang beriman itu kalau sempurna tawakalnya, maka akan pertama dia akan yakin dengan janji-janji Allah, percaya dengan janji Allah, yakin rezeki, pertolongan dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanyalah bisa berikhtiar, hasil ikhtiarnya kita serahkan sama Allah. Dan Allah berjanji, Allah menolong orang beriman, maka saya dijadikan Allah menjadi orang yang beriman, maka pasti Allah menolong saya. Harus begitu. Kemudian yang kedua, ridho dengan keputusan Allah. Ya, kalau orang itu tawakal, maka yang pertama dia ini yakin dengan janji-janji Allah. Kemudian yang kedua, ridho dengan ketentuan Allah, dengan keputusan Allah. Setelah berusaha, maka dia ridho dengan hasil usahanya tadi, atas terserah Allah, Allah yang menentukan. Ketika seseorang itu berdagang, maka akan terjadi dua. Allah jadikan perdagangannya untung, Allah jadikan perdagangannya rugi. Nah, kalau orang itu tawakal kepada Allah, ridho dengan keputusan Allah, diputus untung ridho, diputus rugi ridho. Buktinya kalau diputus untung kemudian jadilah dia beruntung, maka dia bersyukur. Kalau diputus rugi jadilah dia rugi, maka dia bersabar. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi segala urusan-urusan kita ini
Allah yang menentukan. Kun fayakun. Kun jadilah, fayakunu maka jadi. Apa yang dikehendaki Allah. Kun beruntunglah, maka beruntung orang yang beruntung. Kun rugilah, maka rugi yang dikehendaki rugi. Jadi ini perlu harus ditata hati kita. Bahwa kita ini kewajiban kita di dunia ini adalah ikhtiar berusaha sempurna, hasilnya kita serahkan sama Allah, berserah total kepada Allah, itu namanya tawakal. Maka kalau orang itu benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghasilkan 3 perkara. Yang pertama, dia akan percaya atau yakin dengan janji-janji Allah. Kemudian yang kedua, dia akan ridho tafwid, ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hati tidak gelisah berlebih-lebihan. Kalau ada orang itu berdoa, kemudian aku sudah berdoa tapi doa saya tidak diterima, dia belum tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintahnya suruh doa, sudah doa saja. Hasil doanya serahkan sama Allah. Jangan kita tergesa-gesa harus sekarang. Maka diceritakan bahwasanya ada orang wali Allah, dia berdoa, angkat tangan, doa, diamini oleh santrinya. Setiap berdoa, angkat tangan, diamini oleh santrinya. Selesai doa, ada suara, doa kamu tidak diterima. Doa kamu tidak diterima. Tapi dia tetap berdoa, terus tidak putus asa, doa terus. Karena doa ini bagian daripada usaha, ikhtiar doa. Kemudian suatu hari ini ulama dan santrinya pergi ke Mekah, doa depan Ka'bah. Setelah puluhan tahun lamanya, setelah doa depan Ka'bah, nangis-nangis, diaminin oleh santrinya. Maka selesai doa, ada suara, doa kamu tidak diterima. Maka santrinya bilang, wahai guruku, kita ini sudah doa puluhan tahun, setiap berdoa selalu ada suara seperti ini, doamu tidak diterima, kenapa masih doa terus? Nah, maka wali Allah dia menjawab, doa itu bagian daripada perintah. Kita diperintah oleh Allah untuk berdoa. Kamu hasil doa, Allah terima atau tidak, itu bukan urusan saya. Itu urusan Allah. Walaupun setiap saya berdoa selalu ada suara doa tidak diterima, saya akan tetap berdoa. Karena doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Maka kalau saya kemudian berhenti berdoa, lalu kemudian saya mau mengandalkan siapa? Maka kemudian dia doa lagi. Kemudian setelah itu doa kamu diterima. Jadi ini maksudnya apa namanya? Memang kadang susah untuk dijelaskan bagi hati yang kotor, hati yang lemah, tidak ada kebesaran Allah. Ini susah untuk dicerna. Banyak tapinya. Doa tapi apa tapinya apa? Tapi kalau nggak kerja, ya kerja juga. Kerja doa. Doa itulah bentuk tawakal. Usahanya kerja. Tuh. Maka ini orang kalau tawakalnya sempurna kepada Allah, maka yang pertama dia akan percaya dan yakin dengan janji-janji Allah. Kemudian dia yang kedua ridha dengan keputusan Allah, hatinya tidak gelisah berlebihan. Hati yang gelisah berlebihan ini menunjukkan kurang tawakal kepada Allah SWT, sehingga menyalahkan Tuhan nanti. Kalau orang itu tidak tawakal kepada Allah, maka akan menyalahkan Tuhan. Gimana ini? Sudah diperintah Allah, katanya Allah itu nyuruh berdoa. Giliran saya doa saya tidak didengar. Allah itu mendengar doa kita, cuman kita itu tergesa-gesa maunya harus sekarang. Jadi Allah itu akan memberikan sesuatu atas permintaan kita ini dengan perkara yang terbaik menurut Allah. Waktunya kapan? Maka tugas kita memohon kepada Allah SWT. Dan yakini bahwasanya tidak ada doa yang tidak diterima.
seluruh doa itu diterima oleh Allah, didengar oleh Allah. Selama seseorang yang berdoa itu tidak mengatakan, aku sudah doa, tapi doa saya tidak diterima. Ketika seseorang mengatakan begitu, aku sudah doa, tapi doa saya tidak diterima, maka doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga adalah tafwid, menyerah total kepada Allah. Jadi hatinya tenang meski hasil tak sesuai dengan harapan. Jadi tiga, yakin dengan janji Allah, ridha dengan keputusan Allah, kemudian menyerah total hatinya kepada Allah sehingga tenang meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kita ini kadang berusaha, usahanya tidak sesuai harapan, kadang sesuai harapan. Nah, ini memang begitu hidup di dunia ini. Nah, usaha itu adalah bagian daripada ibadah. Usaha, bekerja, ini semua harus sinkron antara usaha zahir dengan usaha batin. Usaha zahir bekerja, usaha batin pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buah daripada tawakal, wa min samarati tawakkuli as-sakinah wa kama wa kifayatullahi li 'abdi wa sur'atul farash. Jadi buah daripada tawakal ini ada tiga. Yang pertama, as-sakinah. Orang yang bertawakal hatinya tenang. Jadi kalau ada orang hatinya tidak tenang, kurang tawakal, kurang pasrah. Kalau orang itu tidak tawakal, tidak tenang hatinya, maka nanti dia akan mencari ketenangan kepada selain Allah nanti. Orang yang tidak tawakal kepada Allah, maka hatinya gelisah, tidak ada ketenangan. Dia mencari ketenangannya dengan perkara-perkara yang dimurkai Allah. Itu hasilnya orang-orang yang kurang tawakal. Kalau orang itu tawakalnya sempurna, hatinya tenang, as-sakinah. Kemudian yang kedua, kafayatullah li 'abdih, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, suratul farash, jalan keluar selalu datang tanpa diduga-duga. Nah, orang tawakal itu akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberi jalan keluar, solusi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Wa man tawakkala 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Wa man tawakkala 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Orang yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bagian daripada sifat yang perlu kita tanamkan dalam hati. Sifat tawakal namanya. Tawakal itu apa? Pasrah total kepada Allah tanpa meninggalkan usaha maksimal. Jadi usaha maksimalkan, hasilnya pasrah total, serahkan kepada Allah atas hasil yang hendak dicapai. Misalnya orang berdagang ingin mendapatkan untung dan rugi, maka kerjakanlah usaha dagangnya, hasilnya, untung dan ruginya serahkan kepada Allah. Kalau sudah pasrah total kepada Allah, nanti hatinya akan tenang. Kalau dia ini perdagangannya untung, maka dia akan syukur. Kalau perdagangannya tidak untung, maka dia sabar. Kenapa? Karena dia sudah tawakal sempurna kepada Allah. Nah, orang yang kemudian dia tidak sabar ketika rugi, tidak syukur ketika beruntung, itulah tanda orang hatinya tidak ada tawakal kepada Allah. Jadi mengandalkan usahanya, tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah yang menjadikan beruntung dan Allah yang menjadikan rugi. Maka ada seorang wali Allah di zaman Nabi Sulaiman, namanya Asep
bin Barkhaya. Asad bin Barkhaya. Nabi Sulaiman alaihi salam memanggil seluruh rakyatnya dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dan seluruh makhluk kumpul. Kemudian Nabi Sulaiman bilang, siapa yang bisa ngangkat kerajaan Ratu Balqis, bawa ke sini. Maka waqala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ini iblis. Ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Saya mampu ngangkat kerajaan Ratu Balqis dari tempat asalnya, dibawa ke sini sebelum engkau tegak kerajaan Balqis sudah ada di sini. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan ini menunjukkan bahwa saya itu kuat. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ini saya ini kuat. Jadi tidak ada tawakalnya kepada Allah. Dia ngandalkan apa kekuatannya. Ini aku kuat. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ini banyak orang iblis-iblis seperti ini mengatakan, ini usaha aku, ini kepandaianku, ini kecerdikan, ini karena pinternya saya mengatur strategi. Wah, ini orang tidak tawakal, ini iblis ini. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam tidak mengambil ini kesiapan Balqis ini. Kemudian Nabi Sulaiman menawarkan lagi, maka waqala indahu ilmun minal ilmi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa qala alladhi indahu ilmun minal ilmi. Maka orang yang dia punya keyakinan yang betul kepada Allah menjawab tawaran Nabi Sulaiman tadi. Dia namanya Asad bin Barkhaya. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya akan datangkan kerajaan Balqis kemari sebelum engkau berkedip, wahai Nabi Allah, Nabi Sulaiman. Kerajaan Balqis sudah ada di sini. Hadza min fadli rabbi. Kemampuan yang seperti ini bukan dari saya, ini dari Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah hendak menguji saya dengan kemampuan ini, apakah saya ini bersyukur, apakah saya ini kufur. Jadi katakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru. Jadi kalau kita ini punya keistimewaan apa-apa, jangan kemudian kita menyombongkan apa yang ada dalam diri kita berupa kemampuan, strategi, dan macam-macam. Katakanlah hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Hadza min fadli rabbi. Katakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini menjadi tambahan kepahaman bagi kita semua. Bagaimana Pak Ustadz? Nah, para hadirin, para jemaah yang malam ini kita berkumpul, ada yang mau bertanya tentang tawakal ini? Kita baca komen dari pemirsa mungkin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan yang sudah bergabung. Pada Bapak Fatah berkelana user berapa ini, berkelana Ibu Inul, Bapak Dokter Masya Allah syukron Kalawati. Silakan bagi yang ingin bertanya dapat menulis komen di bawah melalui Pikir Akhirat atau Abu Khair. Silahkan, nanti bisa dijelaskan oleh Kiai Haji Shalih Abdul Aziz Al-Hafidz hafidhahullah ta'ala. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Silahkan bagi yang ingin bertanya, mudah-mudahan nanti akan dijawab. Ayo silahkan bisa melalui like, komen
di Abu Khair atau di Fikir Akhirat? Ayo silakan. Allahu Akbar. Ngopi-ngopi ya. Malam ini yang belum tidur, isi malam ini dengan perkara-perkara yang positif. Nah, bicara-bicara yang baik, mendengar yang baik, melihat yang baik, memikirkan yang baik-baik. Jangan sampai selain kebaikan ya.